Oke, seperti biasa, sebelum mulai ke macam-macam, kita mulai dari basic skills. Basic skills, jadi skills apa nih yang lo butuhin untuk belajar peluang? Simpel aja, lo sebenarnya udah waktu SD, SMP, lo pasti udah belajar kali-kalian, ya kayak tambah-tambahan, kurang-kurangan, apalagi bagi-bagian gitu kan. Nah, nah di sini gue mau ngasih tahu ada cara yang apa ya? Ada suatu konsep namanya faktorial. Itu sebenarnya cara ngitung aja. Contohnya gini nih. Kalau gue punya 6 kali 3, 6 kali 3, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu. Nah ini kan nulisnya panjang nih. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu. Aduh, panjang banget. Ini mendingan kita tulis jadi apa? 6 faktorial. Jadi simbol faktorial tuh ada tanda serunya. Udah gitu doang. Oke, sekarang kalau gitu kalau misalnya gue punya 4 faktorial, berarti ini berapa? Iya, ini 4 kali 3 kali 2 kali satu. Oke, sip. Kalau gue punya 2 faktorial, ini gimana? Ya udah 2 kali satu. Kalau satu faktorial berapa? Iya, satu aja. Kalau nol faktorial, oke. Untuk faktorial, nol faktorial itu adalah satu ya. Jangan lupa, oke? Nah, ini yang lo perlu tahu. Jadi, nanti pas kita belajar peluang, lo bakalan ketemu banyak banget sama simbol faktorial, ya. Kenapa kayak gitu? Karena nanti, ya kalau nggak pakai simbol faktorial, panjang nulisnya. 6 3, misalkan berapa? Misalkan nih kalau ketemu lo angka 20 faktorial dibagi 18 faktorial. Beh, coba lo tulis 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali, beh, panjang banget kan? Bawahnya juga 18 kali 17 kali 16 kali dan seterusnya, panjang kan? Nah, biar nggak panjang kayak gini, pakai simbol faktorial gitu ya. Jadi, oke. Nah, sekarang coba latihan deh. Kalau misalkan gue punya soal kayak gini. Oke, 9 faktorial dibagi 6 faktorial. Berapa nih? Oke, coba satu-satu dulu ya. Yang 9 faktorial itu kan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gitu kan? Nah, yang 6 faktorial gimana? Oke, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, coba lihat. Ada yang bisa dicoret nggak? It's banyak banget yang bisa dicoret ya. Habis semua. Ya nggak? 6 bagi 6, 1. 5 bagi 5, 1. 4 bagi 4, 1. 3 bagi 3, 1. Dan seterusnya. Berarti ini cuman 9 kali 8 kali 7 ya. Nah, atau lo juga bisa ngerjainnya gini nih. 9 faktorial bagi 6 faktorial. Lihat nih, ini kan 9, 8, 7. Berikutnya berapa? 6, 5, 4, 3, 2, 1 kan? Ini kan? Ya udah kalau gitu tulis aja ini 6 faktorial. Ya nggak? Iya. Nah, yang bawahnya berapa? Ya, yang bawahnya juga nggak usah dijabarin. 6 faktorial. Nah, kalau gitu ini bisa dicoret dong. Ya nggak? Iya, sip. 9, 8, 7. Gitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Kalau misalkan gue punya soal kayak gini. 8 faktorial per 3 faktorial. Berarti berapa nih? Oke, coba 8-nya kita jabarin. 8, 7, 6, 5, 4, 3-nya jangan dijabarin. Kenapa? Karena ini kita ganti aja jadi 3 faktorial ya. Ingat ya, ini artinya sebenarnya 3 kali 2 kali satu kan? Iya. Nah, yang bawahnya juga nggak usah dijabarin. Set, coret-coret. Nah, hitung deh tuh. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 ya. Nah, oke. Sekarang kalau misalkan gue balik. Kalau gue punya 14 kali 13 kali 12. Nah, sekarang gue minta lo nyatakan dalam faktorial. Ayo, bisa nggak? Oke, ini jadinya berapa? Dibalik ya. Ini kan adalah 14, 13, 12, dan seterusnya. Itu kan 14 faktorial ya? Ya nggak? Atau gue bikin gini deh. Ini kan adalah 14 kali 13 kali 12 kali 11 faktorial per 11 faktorial, ya nggak? Ya dong. Oke. Nah, kalau gitu, yang atas ini berapa nih? Ya, yang atas itu adalah 14 faktorial. Gitu. Oke, nanti lo biasain ya. Kalau misalnya gue punya 7, 6, 5, 4. Ini berarti adalah berapa faktorial per berapa faktorial? 7 faktorial per berapa coba? 3 faktorial. Oke,
Nah, nanti lo banyak-banyak latihan soal untuk basic skill ini ya. Kalau lo masih ngerasa kurang untuk perhitungan-perhitungan faktorialnya, latihan soal yang banyak biar lo bisa ya. Oke, gitu aja dulu. Nah, sekarang kita masuk ke permutasi nih, spesifik. Kalau tadi gue cuman overview doang, ngasih tahu gambarannya, konsepnya, apa segala macam. Sekarang ini kita masuk ke perhitungannya nih, ya. Oke, permutasi unsur yang berbeda. Nah, simbolnya tuh biasanya NPR. Ada juga yang nulis NPK, ya sama aja lah. Kita pakai R aja dulu deh. Nah, sebelum gue kasih rumusnya, gue pengen lo kerjain satu soal ini dulu. Gampang deh soalnya. Jadi ada 4 orang, A, B, C, D, ya. Gue suruh 4 orang ini duduk di dua kursi yang berbeda. Pertanyaannya, ada berapa cara yang mungkin? Nah, di filling the slot lo kan udah bisa kan? Ya, gimana coba? Di kursi yang pertama kan ada 4 pilihan ya. Si A bisa duduk sini, si B, C, D ya. Berarti ada 4 cara. Nah, di kursi yang kedua, karena salah satunya udah duduk di sini, berarti di sini tinggal berapa orang yang bisa duduk sini? Ya, tinggal 3, gitu kan? Oke, berarti jawabannya berapa nih? Ada berapa cara untuk supaya 4 orang ini bisa duduk di dua kursi ini? Ada 4 kali 3, yaitu sama dengan 12 cara. Sip. Nah, sebenarnya ini itu adalah kasus permutasi unsur yang berbeda. Artinya, dari 4 orang diambil berapa? Diambil 2. Nah, ini tuh sebenarnya salah satu kasus permutasi, yaitu 4P2. Nah, jadi ini adalah N-nya, ini adalah R-nya nih, ya. Oke, atau gue kasih contoh yang agak ribet dikit. Ya, sebenarnya bukan ribet sih, cuman banyak aja. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, ada berapa tuh? Banyak banget. Ada 12 ya. Nah, jadi ceritanya 12 orang gue suruh duduk di 3 kursi. Coba lo hitung, ada berapa cara supaya 12 orang ini bisa duduk di 3 kursi? Nah, yang bisa duduk di kursi pertama itu ada berapa orang? Ya, ada 12 orang, ada 12 cara nih. Bisa si A yang duduk di sini, bisa si B, bisa si C, bisa si D gitu kan? Ya enggak? Oke. Nah, kalau salah satu udah duduk di sini, berarti di sini tinggal berapa? Tinggal 11. Ya kan? Kalau si A udah duduk sini, ya berarti yang bisa duduk di kursi ini tinggal yang ini. Si A udah nggak bisa duduk lagi, jadi tinggal 11. Kalau si B udah duduk di sini, berarti yang bisa duduk di sini siapa? Antara A atau C sampai L. Gitu kan? Tetap aja 11 juga. Gitu ya. Jadi 12, 11, berikutnya berapa? Ya, 10. Ya. Jadi kalau 2 orang udah duduk di sini ya di sini tinggal 10 orang gitu kan? Oke. Jadi tinggal lo kerjain aja. Berarti ini adalah 12 kali 11 kali 10. Nah, sekarang coba deh, lo masih inget kan pas di bagian faktorial, gue nyuruh lo mengubah bentuk ini ke bentuk faktorial. Coba, bisa nggak? Ini kan 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial dibagi 9 faktorial, ya nggak? Nah, ini berarti adalah berapa? 12 faktorial per 9 faktorial ya. Nah, ini itu sebenarnya adalah permutasi dari 12 diambil 3. Nah, ternyata 12P3 sama dengan 12 faktorial per 9 faktorial. Nah, sekarang coba lo bisa bikin rumusnya nggak? Ayo coba. Oke, kita balik lagi ke sini deh. Kalau 4P2 itu adalah 4 kali 3 ya. 4 kali 3 ini adalah 4 faktorial
per berapa faktorial? Per 2 faktorial ya. Coba lo bikin sendiri rumusnya. Coba lo pause dulu deh sebelum gue kasih tahu rumusnya. Ya, pikirin dulu rumusnya. Udah? Oke, jadi sebenarnya ini angka 9 dapat dari mana? Angka 9 itu didapat dari 12 dikurang 3. Gitu ya. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, ya. Nah, ini rumusnya adalah n faktorial per n min r faktorial gitu ya. Jadi kalau misalnya gue tanya, oke, gue pengen dari 5 orang, gue pilih 3 untuk main bass, main gitar, sama main drum. Ya, bikin grup musik. Berarti ada berapa cara? Ya udah tinggal hitung aja. 5 P3 gitu kan. Dari 5 diambil 3. Yaitu sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial. Atau sama dengan 5, 4, 3 faktorial per 3 faktorial. Coret-coret. Berarti sama dengan ngaco deh tuh gue. Salah kan? Jangan lupa. Ini adalah bawahnya berapa? 5 kurang 3. Nah, berarti 5 faktorial per 2 faktorial. Nah, berarti ini hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3 sama dengan berapa nih? Berapa coba? Iya, 60 cara ya. Berarti kita punya 60 cara kalau lo mau milih 5 orang untuk main bass, gitar, atau drum. Gitu ya. Lo pakai feeling the slot juga bisa ngerjain kayak gini sih mah. Ya. Oke, gitu aja.